Garuda Indonesia, maskapai terbaik yang dimiliki oleh negara ini, Indonesia. Anda dan saya sudah tidak asing lagi dengan maskapai ini. Sayangnya, mulai kemarin, 17 Juni 2021, saham GIA ini sudah disuspend, bahkan akan disuspend sampai bulan Juni 2023. Apabila Anda seorang investor yang memiliki kepemilikan saham di GIA, Anda tidak bisa menjual saham GAA sampai tahun 2023 nanti. Tentunya Anda merasa dirugikan. Apakah ada penyelamat untuk Garuda Indonesia? Mari kita bahas di video ini. Saya akan mengajak kalian bersama-sama menggunakan aplikasi bernama Stockbit, di mana saya sudah menggunakan Stockbit ini lebih dari 2 tahun. Dan kita bisa lihat status GIA ini sekarang lagi di suspend. Berikutnya kita akan menggunakan fitur Chartbit agar kita bisa tahu si GIA ini suspend sejak kapan. Apakah seperti yang saya bilang? Kita akan lihat nih. Terakhir diperdagangkan adalah 17 Juni 2021 dan harga terakhir itu adalah Rp222 dan kita bisa lihat sampai sekarang ya, video ini dibikin 23 Desember 2021 ya, Anda sudah tidak bisa membeli maupun menjual saham GIAA Anda. Lalu apa penyebabnya GIAA atau Garuda Indonesia ini disuspend? Mari kita sama-sama lihat di bagian namanya Key Statistik. Kita bisa melihat bagaimana tentang laporan keuangan Garuda Indonesia ini. Ya, di tahun 2021, kuartal pertama itu rugi 5 triliun rupiah. Kuartal kedua rugi 7,4 triliun dan kuartal ketiga ruginya makin banyak, udah sampai 10,7 triliun rupiah. Dan kita bisa lihat, sebenarnya tahun 2020 saat pandemi itu sudah sangat terlihat jelas Garuda Indonesia selama 1 tahun penuh rugi 33 triliun rupiah, rugi yang sangat-sangat besar sekali. Dan kita bisa lihat tahun 2019 sebenarnya mereka masih mendapatkan keuntungan walaupun tidak banyak sebesar 97 miliar. Tapi tampaknya pandemi ini cukup menimpa kinerja daripada Garuda Indonesia. Selain daripada itu, kita bisa melihat di sisi neracanya. Cash pada kuartal ketiga 2021 itu Garuda Indonesia hanya mempunyai 597 miliar. Sedangkan hutang jangka pendeknya itu adalah 50 triliun dan hutang jangka panjangnya adalah 62 triliun rupiah. Pertanyaannya, bagaimana Garuda Indonesia bisa membayar hutang sebanyak itu? Jawabannya adalah Garuda Indonesia tidak sanggup membayar hutang-hutang tersebut. Kita di sini bisa lihat masih di Stockbit, kita kembali ke namanya news, kita akan update berita terbaru tentang Garuda Indonesia. Di sini dikabarkan Garuda terancam di delisting. Pengertian tuh delisting apa? Artinya bagi kalian para investor yang sudah memiliki kepemilikan saham di GIA ini, ya, itu nantinya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena Anda bukan lagi prioritas untuk Garuda Indonesia. Kenapa? Kalau sudah pilot, sudah bangkrut perusahaan ini, maka aset yang dimiliki akan dijual, diuangkan, lalu prioritas pertama adalah untuk membayar hutang-hutang tadi, 50 triliun dan 60 triliun. Sisanya apabila punya uang lebih baru dibalikin kepada kalian para investor yang membeli saham GIA ini. Jadi kalian itu bukan prioritas, tapi itu kalian urutan paling belakang. Dan berita terbaru yang saya update itu adalah Pertamina sekarang sudah tidak mensuplai bahan bakar lagi ke Garuda Indonesia. Kenapa? Karena Pertamina itu sudah dihutangin 16 triliun oleh Garuda Indonesia. Dan Garuda Indonesia ini udah nggak sanggup bayar lagi.
Oleh karena itu, Pertamina sekarang mulai tegas, stop. Kalau kamu tidak bayar hutang kamu, saya juga akan stop bahan bakar atau aftur ke kamu. Sedikit informasi, Garuda Indonesia ini punya 125 pesawat. Tapi 119 pesawat itu sebenarnya sewa dan hanya 6 pesawat yang dimiliki oleh Garuda Indonesia sendiri. Oleh karena itu, bayangin, kalau aset nanti dijual, itu cuma 6 pesawat doang yang akan dijual, lalu uang 6 pesawat itu sanggup gak buat bayar hutang dan balikin uang ke kalian, para investor GIA. Sebelum saya bahas ke topik terakhir, apakah Garuda Indonesia bisa diselamatkan? Atau siapa hero untuk penyelamat Garuda Indonesia? Saya akan sharing bagaimana Anda bisa mengantisipasi supaya next time tidak terjadi lagi seperti Garuda Indonesia. Contohnya misalkan sebenarnya sudah satu contoh yaitu Sril, di mana Sril juga DR-nya besar, hutang buruknya besar, di mana Sril kena pandemi juga bisnisnya, dampaknya cukup besar dan dia tidak sanggup membayar hutangnya. Oleh karena itu, Sril juga disuspend. Sril dengan Garuda Indonesia itu ceritanya sama persis. Mereka mempunyai hutang yang sangat besar, bisnisnya kena dampak pandemi, dan mereka belum bisa recovery. Dan hutangnya itu lebih besar daripada cash yang mereka miliki. Antisipasinya adalah sebelum kalian membeli sebuah emiten, sebuah perusahaan, silakan analisa. Salah satu analisa yang butuh kalian perhatikan adalah hutangnya. DR-nya harus di bawah 1. Hutang bank atau hutang yang berbunga itu yang butuh kalian perhatikan. Sekarang langsung kita bahas siapa hero penyelamat Garuda Indonesia. Sosok beliau adalah sosok yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu 50 orang terkaya di Indonesia. Beliau adalah harapan untuk Garuda Indonesia. Bukan pasti, tapi adalah harapan saya pribadi dan saya berharap beliau bisa menyelamatkan Garuda Indonesia. Sosoknya adalah Bapak Chairul Tanjung. Brand yang nanti akan saya sebutkan, kalian harusnya pernah dengar satu. Bahkan mungkin kalian adalah penggunanya. Transmart, Carrefour, Bank Mega, Trans7, Metro, Baskin Robbins, Wendy's, Cafe Bean. Harusnya sudah tidak asing lagi buat kalian. Semua itu dimiliki oleh Bapak Chairul Tanjung. Dan alasannya kenapa dia mungkin bisa jadi penyelamat Garuda Indonesia. Cerita yang pertama saya ambil dari cerita Carrefour, di mana pada tahun 2010 Pak Chairul Tanjung membeli 40% kepemilikan saham Carrefour dengan nilai 300 juta US dollar. Uang yang tidak sedikit. Yang hebatnya adalah Pak Chairul Tanjung tidak menggunakan uang sendiri. Dia memakai uang asing untuk membeli perusahaan asing yang akhirnya menjadi milik dia. Sisanya, pada tahun 2012, 60% kepemilikan saham Carrefour dibeli semua dengan total 750 juta US dollar atau saat itu senilai 7,2 triliun. Uangnya dari mana? Uangnya dari pinjaman sindikan perbankan internasional. Cerita yang kedua adalah cerita Bank Mega. Dulu Bank Mega adalah bank kecil yang diakuisisi oleh Pak Chairul Tanjung dan sekarang dikembangkan menjadi salah satu bank besar di Indonesia. Pada tahun 2021, salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Chairul Tanjung, PT Merga Corpora, itu mengakuisisi 73,71% kepemilikan Bank Harda Internasional atau dengan kode emiten BBHI dan mengubahnya menjadi bank digital Elo Bank. BBHI sudah mengalami kenaikan lebih dari 4.000% pada tahun 2021 ini dan otomatis Pak Chairul Tanjung sekarang menjadi orang terkaya nomor 6 di Indonesia versi Forbes Desember 2021. Dengan kekayaan 6,5 miliar US dollar. Lalu apa hubungannya dengan Garuda Indonesia? Pada tanggal 6 Mei 2021, PT Trans Airways, ini adalah salah satu perusahaan lagi-lagi yang dimiliki oleh Pak Chairul Tanjung, membeli saham GIA dari Fine Gold Resources Ltd
dengan harga Rp499 per lembar saham dengan total nominal itu adalah 317 miliar rupiah. Dan apabila terakhir di 17 Juni 2021 harganya di Rp222, artinya Pak Chairul Tanjung sedang mengalami kerugian 55,51%. Harapan saya adalah Pak Chairul Tanjung bisa menggunakan cara yang sama dengan Carrefour, menggunakan uang asing untuk melunasi hutang 100 triliun lebih yang ada di Garuda Indonesia, supaya Garuda Indonesia ini bisa beroperasional secara normal dan menggunakan tim yang baru, direksi yang baru, agar manajemen ini semua berubah, kinerja berubah, dan bisa menghasilkan laba di kedepannya, bukan rugi terus-terusan. Tentunya, siapa yang akan dirugikan? Yang kemungkinan dirugikan adalah negara ini. Karena negara Indonesia, negara Republik Indonesia memiliki kepemilikan kurang lebih 60% di saham GIAA. Otomatis, negara Indonesia harus menjual rugi kepada investor baru yang siap untuk mengambil alih Garuda Indonesia. Mungkin Garuda Indonesia bisa diselamatkan, tapi kepemilikan daripada Garuda Indonesia ini yang sulit untuk diselamatkan. Ini adalah pendapat saya pribadi. Apabila Anda punya pendapat yang berbeda atau punya cara yang lebih efisiensi lagi, kalian bisa sharing di kolom komentar di bagian bawah. Dan silakan kita berdiskusi. Apabila kalian suka video ini, silakan support saya dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe. Apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.